semoga saja gempa-gempanya itu terjadi bagian per bagian, kecil-kecil, itu aja harapannya. Jangan sekaligus. Isu sesar Lembang mencuat beberapa kali, karena beberapa literatur menginformasikan dampak yang begitu besar jika terjadi pergerakan. Namun bukankah semua patahan itu akan bergerak? Kali ini BPBD Provinsi Jawa Barat akan menyusuri salah satu segmen patahan Lembang bersama salah seorang penelitinya, Bapak Titih Bahtiar. Ini bisa tuh itu mau turun langsung ke Bandung atau ke Lembang. Saya T. Bahtiar, ahli geografi dan toponim di Jawa Barat. Saya punya minat khusus pada masalah-masalah geografi. Geografi itu interrelasi alam manusia dan manusia alam. Bagaimana hubungan-hubungan itu terjadi, dan saya berminat mengkaji hal tersebut. Kita sekarang sedang berada di puncak Gunung Batu. Gunung Batu itu salah satu titik dari patahan atau sesar Lembang yang panjangnya dari timur ke barat kurang lebih 29 km. Dan ini adalah salah satu bagian puncaknya ke selatan, ke arah kota Bandung, itu bagian yang melandai, dan ke utara ini bagian yang turun. Jadi ke bagian utara ini ada tebing yang curam, itu adalah bagian yang turun sambil bergeser ke barat secara perlahan. Ke selatan, ini ke selatan dengan ciri yang paling khas itu ada Gunung Malabar. Nah, di kakinya itu adalah tempat bermukim warga Cekungan Bandung di atas bekas endapan Danau Bandung Purba. Itu ya, itu yang akan kita bahas nanti, bagaimana kalau ini aktif atau sesar-sesar di selatan juga ada yang aktif. Di sebelah utara yang terlihat sekarang Gunung Tangkuban Parahu dan Burangrang. Generasi sebelumnya itulah yang menjadi sebab mengapa Cekungan Bandung pernah menjadi Danau Bandung Purba. Ya, jadi kalau sesar itu ada tekanan yang lebih besar dari selatan, dari dasar Samudra Hindia, lalu dia menekan ke utara, dan ada bagian-bagian yang dalam tanda petik lepas sedikit-sedikit. Dan di sesar Lembang sepanjang ini adalah, kalau dianimasikan pakai tangan ini dulunya ini gunung dari sebelah utara, ini ke selatan, melandai ke selatan ke arah Cekungan Bandung. Nah, bagian ini yang turun. Jadi bagian ini setiap terjadi gempa, dia turun. Turunnya tuh bukan tegak lurus, tapi sedikit turun dan bergeser. Jadi turunnya tuh sambil bergeser ke barat. Nanti berhenti di titik tertentu, setelah sekian lama dia akan melakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Dia turun dan bergeser ke barat. Begitu terus sampai setinggi ini. Jadi kalau diibaratkan pergerakannya dengan kuku kita, orang sini pasti tidak merasakan, karena pergerakan sesar di sini lebih lambat daripada tumbuh kuku. Jadi
pertumbuhan kuku kita lebih cepat tumbuh daripada pergerakan rata-rata di sesar lembang. Jadi sekarang kan dalam posisi dia bergerak tapi terkunci, jadi terganjal. Nah, begitu lepas dari ganjalnya, dia akan menjadi gempa. Dan ini bisa dibuktikan di sungai-sungai yang berbelok arah. Jadi karena tadi turun, misalnya awalnya sungai mengalir ke sini. Lalu karena ada turun dan bergeser ke barat, maka sungai yang asalnya begini, karena ada tekanan ke barat, maka dia begini. Begitu. Jadi itulah ciri bahwa sesar lembang aktif secara visual. Dan sekarang sudah ada pengukuran-pengukuran pakai GPS yang lebih akurat, bisa dibuktikan. Tapi secara alamiah yang visual itu bisa dilihat. Sekarang pergeserannya sudah berapa puluh meter, itu kan bisa diukur. Selama periode itu sudah bergerak sekian puluh meter, berarti rata-rata periodenya sekian puluh tahun per periodenya itu, begitu. Semoga saja gempa-gempanya itu terjadi bagian per bagian, kecil-kecil, itu aja harapannya. Jangan sekaligus. Ya, biasanya pertama di garis sesarnya. Persis di sana, oleh karena itu bagusnya bangunan-bangunan itu tidak memotong garis sesar. Jadi yang paling bahaya itu adalah kalau ada bangunan yang memotong garis sesar. Bagusnya demi kemanusiaan digeser. Biarkan lorong ini jadi garis sesar ini jadi misalnya 25 meter, jadi koridor yang kosong, itu akan jauh lebih bagus. Jadi jalan untuk jogging track misalnya, untuk berkuda, bersepeda, itu akan jauh lebih bagus. Misalnya di bawah, jadi ada penelitian yang sudah memetakan secara rinci bagus dan dibuat garisnya dan sudah bisa dibuka oleh masyarakat umum. Tinggal melihat, diperbesar garisnya tuh kemana arahnya, ada bangunan yang terpotong atau tidak. Jadi kalau ada gedung begini posisinya, nah itu seharusnya demi kemanusiaan dia harus digeser. Bentuknya begini. Jangan sampai memotong, atau mau gini juga boleh, tapi tidak memotong begini. Sebab bila aktif ini yang akan terpotong, bangunan ini yang akan rusak. Yang kedua, tempat-tempat yang tanahnya masih lembut, masih lunak, yaitu di bekas endapan Danau Bandung Purba. Jadi yang kering itu kan hanya beberapa meter di atas, di bawahnya itu masih berupa lumpur yang lunak, yang masih jenuh air. Nah, itu juga bisa terdampak. Dan yang ketiganya, garis sesar yang ada di cekungan Bandung itu kan bukan tunggal, bukan hanya sesar Lembang, tapi juga ada di selatan, ada di barat, ada di timur, saling menyilang. Ini yang berdasarkan garis-garis kelurusan di peta gitu ya, lalu dibuat hipotesis garis-garis sesar. Yang sudah diteliti secara rinci baru ini, Sesar Lembang. Sesar Lembang, yang sudah diteliti secara rinci, detail sekali. Misalnya penelitian Pak Mudrik luar biasa bagusnya, meneliti secara rinci ini ke sini. Yang lainnya ini harusnya diteliti dengan mengambil pola seperti yang dilakukan Pak Mudrik di Sesar Lembang. Sesar Lembang. Ini karena pusat-pusat keramaian sudah mulai tumbuh. Tanjung Sari sudah mulai tumbuh, kampus-kampus pindah ke Jatinangor sekarang gitu ya. Jadi bahkan bangunan-bangunan tinggi di sana, Pak. Bangunan tinggi, apartemen, hotel gitu ya. Udah mulai pindah ke sini karena banyak konsumennya.
Begitupun yang melintas di garis tengah ini. Sudah pasti Pak ya. Kalau Iya, di jadi ini lintas tengah ini. tidak terlihat visual karena endapan Danau Bandung Purba. Oh. Tebal sekali di sini. Bisa lebih dari 50 meter. Jadi secara visual di permukaan tidak terlihat. Yang terlihat adalah datar. Nah, itu harus dibuktikan. Harus dibuktikan agar garis sesar-sesar ini tidak memotong bangunan. Hipotesa ini muncul semenjak kapan Pak? Kalau boleh kami tahu. Di peta-peta geologi sejak zaman kolonial juga sudah ada. Sudah ada, lalu diteruskan oleh para ahli berikutnya. Betul. Zaman kemerdekaan ini ada yang memetakan tahun 2018. 2018 Pak Ahmad Jumarma dengan Pak Angkon Kertapati. Ya. Hasilnya ini 2018. Dan ada titik-titik merah ini memang pernah terjadi kegempaan gitu Pak? Iya, jadi yang diberi tanda merah ini pernah terjadi gempa. Tapi ini belum diperbarui. 2003, 2004 kan banyak terjadi di Pangalengan, apa belum dimasukkan ke sini. Nah, yang kuning ini adalah endapan Danau Bandung Purba. Oh, jadi yang kuning ini adalah endapan Danau Bandung Purba. Kalau ini yang oranye apa Pak maksudnya? Batuan intrusif, jadi bekas gunung api yang sangat tua. Oh, Yang tua, lebih tua daripada Tangkuban Perahu di sini. Di sini di daerah Gunung Lalakon, Batu Jajar, di dekat Sungai Citarum, itu batuan-batuan endap. Nah, yang kuning ini kalau diperbesar itu jadi begini Pak. ini yang kuning tadi Pak? Ini yang kuning berubah jadi biru ini. Iya, iya. Nah, sebesar inilah Danau Bandung Purba. Jadi yang Saguling itu kecil sekali di sini. Oh, sampai ke Saguling Pak ya? Iya, tengah-tengahnya Iya. sedikit. Ini Cicalengka, kesananya Raja Mandala. Padalarang, Soreang, Banjaran, Ciparai. Itu berada di bekas danau. Bekas danau ya. Iya. Jalan tol. Dan titik terendahnya ada di Sepanjang Citarum ini. Citarum. Ah. Jadi kalau titik terendah di sini, ini titik terendah dasar ya. Iya, iya. Titik terendah di sini tentu daerah ini. Sepanjang yang sekarang menjadi Sungai Citarum. Sungai Citarum. Dan inilah tanah-tanah yang sebut saya tadi, tanahnya masih lunak. Ini yang warna biru ini. Ini kita berada di punggungan Gunung Batu, bagian dari sesar Lembang yang panjangnya 29 km itu Pak. Oh, Iya. nah kalau kita berbicara tentang kondisi-kondisi yang memang jadi isu saat ini Pak di masyarakat yang kebetulan berdekatan dengan sesar Lembang, dan terkait dengan isu ini juga apakah mereka juga punya sense-nya atau rasa ya untuk istilahnya meningkatkan pengetahuan, atau memang mereka merasa ini hal yang normal-normal saja gitu Pak, kalau bisa dijelaskan. Jadi sekarang mereka sudah tahu, pada umumnya mereka sudah tahu, tapi harus dibimbing bagaimana langkah demi langkah. Bila terjadi gempa, langkah demi langkah apa yang harus dibuat. Dan biasanya sosialisasi akan jauh lebih cepat kepada ibu-ibu. Karena dia akan mensosialisasikan kepada putranya, mungkin kepada suaminya gitu. Jadi langkah demi langkah apa yang harus dilakukan bila sedang di rumah. Kalau bapaknya misalnya langkah demi langkah apa yang harus dilakukan ketika berkendara di jalan. Betul. Gitu. Jadi memang harus keterlibatan banyak orang. Banyak orang. Misalnya apakah sudah melibatkan Ikatan Motor Indonesia
kalau mereka sudah meneliti bila ada goncangan kekuatan berapa Betul. di kendaraan itu bagaimana, harus bagaimana. Ya. Nah itu jadi ahli bangunan dan banyak hal lain yang harus berkolaborasi untuk mensosialisasikan hal ini. Tidak mungkin dilaksanakan hanya oleh BPBD. Betul. Jadi harus banyak yang terlibat ini. Betul. Harus banyak yang terlibat. Semua tahun Bapak pernah nggak dilakukan Pak untuk daerah sini? Untuk kegiatan-kegiatan simulasi? Beberapa kali di sekolah itu SMA Negeri Lembang. SMA Negeri 1 Lembang. Oh ya, yang serutin ya Pak? Pernah ya. Pernah dilakukan ya. Pernah dilakukan. Tapi harusnya kan Rutin. terus harusnya menjadi refleks. Ya, Jadi kalau seperti kita, tangan kita kan suka refleks. Ada sesuatu langsung begitu. betul. Nah, harusnya anak-anak itu bagaimana ketika terjadi dia otomatis tidak heboh. Yang sekarang kan ketika latihan hebohnya yang dikuatkan gitu. Padahal bukan itu. Bagaimana kita menjadi perilaku keseharian. Nah, itu bicara tentang perilaku keseharian. Dan kalau misalnya kondisi-kondisi saat ini kita dihadapkan pada situasi yang mungkin orang banyak terkaget-kaget gitu. Karena sebenarnya isu ini muncul lagi dan tiba-tiba lenyap, dan muncul lagi dan tiba-tiba lenyap. Dan ketika muncul lagi, orang-orang kok masih terkaget-kaget, padahal itu bukannya sifatnya berulang. Nah, itu kenapa Pak orang masih belum menyadari bahwa kondisi-kondisi yang sifatnya alamiah, tapi sebenarnya yang menciptakan sendiri adalah manusia itu sendiri yang mengulang lagi informasi-informasi yang dulunya sebenarnya sudah menjadi isu yang memang tidak bisa dipungkiri bahwa ini adalah kondisi sesar yang aktif ya gitu. Iya. Gitu Pak. Jadi sesarnya sendiri ketika tidak ada manusia, sesarnya aktif ketika tidak ada manusia memang sudah terjadi. Betul. Sebelum manusia datang. Jadi menjadi masalah ketika ada manusia. Nah, jadi yang cuma sayang yaitu Pak, jadi orang yang sudah tahu, sudah mengetahui ada sesar, dampaknya apa, tapi ketika ngebangun sekolah misalnya, membuat tangga sekolah saja cuma berapa sentimeter. Ketika naik anak-anak itu, pelajar, satu-satu tidak disadari, satu-satu bila terjadi gempa di atas misalnya ada 4 kelas, 4 kali 20 siswa saja sudah 80 orang yang akan turun tiba-tiba secara bersamaan. Nah begitu ya, jadi arsitektur sekolah, arsitek dan bentuk bangunannya itu kan tidak dirancang untuk akrab bila terjadi sesuatu. Jadi belum ada tindakan keseharian yang bisa menyelamatkan manusia. Jadi sebetulnya upaya-upaya mitigasi itu kan kehormatan bagi manusia. Betul. Karena begitu meninggal putus. Nah, upaya-upaya penyelamatan itu adalah kehormatan. Jadi melakukan mitigasi, melakukan tindakan membuat sesuatu yang aman, itu adalah upaya-upaya kemanusiaan yang nilainya sangat tinggi. Ya. Gitu. Nah, kaitan dengan tadi yang Bapak sampaikan terkait dengan kebutuhan kita membangun sebuah arsitektur atau infrastruktur baik di pedesaan atau perkotaan. Nah, ini kaitan dengan bagaimana para pelaku baik itu pelaku usaha ataupun pelaku pengembang ya dalam hal ini menyikapi kondisi-kondisi ini. Mungkin Bapak bisa jelaskan apa yang harusnya mereka lakukan untuk supaya ini kita dalam posisi sebuah kota yang sebenarnya punya potensi yang sangat besar untuk terjadi guncangan gempa gitu ya. Dan kira-kira apa yang mesti diupayakan gitu Pak? Ya, harusnya menjadi tindakan bersama itu tadi. Misalnya teknologi gedung berlantai banyak
itu di negara orang sudah ada teknologinya bagaimana untuk meredam guncangan. Nah, kalau diterapkan di kawasan-kawasan seperti di Bandung itu kan akan jauh lebih bagus dan punya nilai kemanusiaan yang tinggi, sehingga yang ada di gedung itu tidak merasakan goncangan yang dahsyat. Gitu ya, itu yang pertama. Yang kedua, bisa juga melibatkan mahasiswa dalam KKN. KKN-nya harusnya tematik. Misalnya jurusan arsitektur itu mengadakan klinik arsitektur. Bagaimana ngebangun rumah sesederhana apapun tahan gempa. Nah, harusnya kan KKN itu semacam begitu. Ada manfaat langsung bagi warga di daerah-daerah tertentu. Jadi tematik. Jurusan lain, geografi, lebih ke sosialisasinya misalnya. Bagaimana mendrill warga berlatih bila terjadi sesuatu. Kemana berkumpul, berapa lama berjalan. Kita saat ini ada di tebing keraton, Pak ya. Kalau kita melihat dari sudut pandang di sini, ini bentangan yang lumayan sangat luas, Pak ya. Iya, iya. Dari seperti yang kita lihat di sini. Mungkin Bapak bisa jelaskan kita berada di posisi mana dan apa yang bisa dijelaskan tentang bentangan ini itu, Pak? Iya. Kita berada, istilahnya orang sini tebing keraton ya. Betul. Ini salah satu titik dari bentangan Sesar Lembang. Bagian timur ini. Kita berada di sisi di puncak atau di puncak tebing Sesar Lembang bagian timur. Kita bisa lihat ini sangat dalam. Bagian inilah yang turun. Bagian ini yang turun, Pak? Iya, sebelah kiri kita inilah yang turun. Terus sampai sedalam ini, bisa dibayangkan berarti sudah turun berkali-kali terjadi gempa gitu ya. Turun sambil bergeser ke barat. Jadi turun dan bergeser, Pak? Iya, jadi otomatis. Jadi turunnya tuh nah gitu, Pak. Iya. Istilah anak-anak main bola sliding. Iya, betul. Gitu. Setiap terjadi gempa, dia turun sambil mendesak ke arah barat. Mungkin ada yang tidak terasa, ada yang terasa gitu. Kalau dirata-ratakan pergerakannya pasti tidak terasa. Pasti tidak terasa karena ya pertumbuhannya tadi lebih cepat kuku kita bergerak daripada Sesar Lembang bergerak. Gitu. Tapi hasilnya setelah sekian puluh ribu tahun. Ya. Jadi proses ini memang berlangsung bisa berpuluh ribu tahun, Pak? Atau bisa lebih? Bisa gitu. lebih? Bisa lebih. Tapi kalau pergerakannya sendiri bisa memang karena misalnya terjadi gempa dengan magnitudo sekian, bisa lebih bisa lambat ataupun bisa cepat tergantung dari magnitudo itu sendiri atau gimana? Iya, jadi turunnya itu besarnya turun ini akan mempengaruhi besaran kekuatan kekuatan gempanya. Dan yang terakhir itu terjadi di 2011 misalnya pernah terjadi dengan kekuatan 3, sekian saja. Itu banyak yang daerah mana, Pak, yang bisa ditunjukkan yang paling terdampak, Pak, untuk waktu yang itu di ujung sebelah sana, ujung barat, iya, barat. Cisarua, daerah Cisarua. Iya, Cisarua Lembang. Masih dalam posisi di tengah, Pak ya, di tengah sesar, artinya dari sisi bentangan Sesar Lembang ini kita di tengahnya atau lebih ke timur? Lebih ke timur. Ini kita lebih ke timur. Nah, ini mungkin banyak orang ingin tahu, Pak, kaitan dengan siklus ya. Kalau istilahnya terakhir terjadi gempa yang besar itu
Sesar Lembang tahun berapa, Pak? Kalau dalam catatan Belanda ada 1910. 1910. Iya, Padalarang pernah diguncang gempa besar. Cuma pertanyaannya apakah dampak dari sesar Lembang atau bukan? Cuma pernah terjadi. Nah, kalau dihitung dari 1910 berarti kan udah hampir Satu abad ya? satu abad ya. Satu abad lebih. Satu abad lebih. Heeh.